Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam beramal tentu ada syarat untuk bagaimana amal-amalan kita tersebut diterima oleh Allah dan dijadikan suatu kebaikan dan pahala yang dicatat di sisinya. Di antaranya adalah dari makanan yang halal, kemudian adalah dari hati yang ikhlas. Ikhlas ini adalah kata atau amalan yang sangat mudah untuk dipelajari, tetapi implementasinya sungguh sangat susah. Bahkan perlu latihan mungkin seumur hidup untuk senantiasa atau untuk mencapai derajat makom ikhlas tersebut. Kemudian kita harus berhati-hati dalam beramal agar amal kita tidak menjadi riya, amal kita tidak ditolak oleh Allah. Orang yang bodoh itu adalah orang yang dia tidak tahu amalan yang dia lakukan itu apakah ikhlas atau sebaliknya. Tetapi ada yang lebih parah lagi, yaitu orang yang celaka. Orang yang celaka itu dia yang merasa amalannya itu adalah sudah ikhlas, sudah karena Allah. Perasaannya di dunia seperti itu. Tetapi ketika di akhirat amalannya semua ditolak. Ternyata amalannya semuanya tidak ikhlas dan dilemparkan ke mukanya. Naudzubillah. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih kita untuk melatih tarbiyah ikhlas itu seperti apa? Karena seringkali orang tidak jadi beramal, tidak jadi melakukan kebaikan karena takut dibilang dirinya riya, takut dibilang dirinya tidak ikhlas. Perlu diketahui bahwa berhenti beramal atau batal melakukan kebaikan karena takut dibilang riya, sungguh itu adalah riya. Namun berbuat kebaikan dengan sifat riya yang sesungguhnya, ingin dipuji, ingin dilihat orang, ingin wah segalanya di mata manusia, itu adalah syirik yang nyata, syirik kecil yang nyata. Jadi bagaimana? Ya, lakukan saja. Karena belajar ikhlas itu adalah belajar bagaimana membersihkan hati, bagaimana mensucikan hati. Orang ikhlas itu dia tidak akan berpikir dan dia tidak akan banyak menilai bagaimana pandangan orang terhadap dirinya, apakah baik atau buruk. Di matanya pujian orang, cacian orang adalah sama saja, tidak ada pengaruhnya bagi amal yang dia lakukan. Untuk melatih yang selanjutnya adalah melakukan hal-hal yang kecil tetapi dawam. Khairul amal maqala wadama. Amal yang baik itu, yang paling baik itu amal yang sedikit tapi terus menerus. Kemudian buatlah amal yang hanya diri kita, diri sendiri yang tahu dan Allah yang tahu. Manusia nggak usah tahu. Buat amal yang sangat rahasia untuk melatih rasa ikhlas tersebut. Sehingga rasa ikhlas itu nanti lama-kelamaan akan muncul di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau kita beramal tapi kita mengharapkan sesuatu bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Misalkan kita bersedekah, tentu orang awam seperti kita ini, kalau bersedekah ingin balasan daripada Allah. Seperti misalkan rezeki yang melimpah ruah, atau ditolak daripada bala, dan seperti faedah-faedah yang terdapat dalam sedekah. Apakah itu diperbolehkan? Ya, boleh saja. Memang kita harus seperti itu pada awalnya. Kita berharap roja kepada Allah bahwa amalan yang kita lakukan itu mendapat balasan daripada Allah. Itu tidak apa-apa, lakukan seperti itu, tapi lama-kelamaan, seiringnya waktu, seiringnya dawam amalan kita tersebut, maka
rasa yang berharap balasan dunia seperti tadi itu akan hilang dengan sendirinya, dan yang muncul adalah mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan saja amal, jangan pernah menilai amalan yang orang lain lakukan, apakah amalan orang lain tersebut ikhlas atau tidak. Kita sibuk menilai orang lain amalannya, jangan seperti itu, biarkan saja. Karena husnuzon itu berbaik sangka kita kepada orang lain adalah suatu kebaikan, dan jangan mengotori hati kita dengan amalan orang lain, karena nggak ada hubungannya dengan kita. Orang lain yang beramal, malah kalau kita bersuzon, kita yang dapat dosanya, kita yang dapat keburukannya gitu. Yang ada adalah kita selalu berpikiran positif, husnuzon kepada amal orang lain, kemudian tertarik untuk melakukan amalan yang baik, yang serupa atau yang lebih baik dari orang tersebut, karena berlomba dalam kebaikan adalah suatu kebaikan. Lakukan amal yang baik tersebut, kemudian tutup telinga atas apa yang orang lain bicarakan terhadap amal kita. Fokus kepada amal dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.